Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Sulastri Channel. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bantuan khusus dari pemerintah mengenai KPR subsidi. Yang pertama yaitu FLPP dan yang kedua yaitu BP2BT. Untuk keterangan lebih lanjutnya simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol like, comment, and subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Untuk FLPP ini artinya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Nah, jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah subsidi bisa mengajukan dengan program khusus ini ya teman-teman. Dengan hal ini pemerintah sudah baik banget, sudah memudahkan untuk masyarakat kita yang ingin memiliki rumah dengan program khususnya yaitu FLPP. Nah, apa saja sih persyaratan FLPP ini? Tentunya persyaratannya mudah banget loh teman-teman. Masa sih teman-teman tidak tertarik untuk mendapatkan program khusus dari pemerintah ini? Yang pertama, warga negara Indonesia minimal usia 21 tahun. Yang kedua, memiliki pekerjaan tetap. Dan yang ketiga, memiliki penghasilan minimal 4-8 juta bisa joint income. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki rumah termasuk pasangan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman cek video-video saya sebelumnya. Sudah saya bahas beberapa persyaratan lengkap tentang pengajuan KPR subsidi ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek kembali video saya apa saja sih persyaratannya kalau teman-teman berminat untuk mengajukan KPR subsidi dengan cara program khusus FLPP ini. Lalu apa saja sih fitur dari FLPP ini? Yang pertama, bunga cicilannya 5% flat sampai lunas. Jadi teman-teman kalau misalnya di ACC ini sampai 20 tahun, maka cicilan teman-teman itu akan flat ya sampai dengan lunas. Misalnya cicilannya per bulannya 900.000, ya sudah 900.000 sampai dengan 20 tahun yang akan datang tetap sama. Dan yang kedua, teman-teman juga mendapatkan bantuan uang muka senilai 4 juta rupiah yang akan diberikan kepada konsumen. Lalu yang ketiga, bebas biaya premi asuransi. Yang keempat, bebas biaya PPN. Dan yang kelima, tenornya cukup panjang sehingga asuransinya pun cukup rendah. Disitulah teman-teman bisa mendapatkan beberapa keuntungan ketika mengajukan KPR subsidi dengan cara program FLPP. Dari fitur-fitur yang sudah saya jelaskan, mungkin teman-teman ada yang tertarik nih untuk mengajukan KPR subsidi. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan program KPR FLPP ini? Teman-teman harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi persyaratan, lalu bisa mengajukan ke perumahan yang teman-teman inginkan. Nah, dari situlah teman-teman bisa mengajukan pemberkasan kepada marketing developer tersebut. Untuk KPR FLPP sampai di sini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang BP2BT. Nah, untuk BP2BT ini yaitu kepanjangan dari Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Jadi teman-teman yang mengajukan program BP2BT ini, apa sih yang dimaksudnya? Nah, program khusus dari pemerintah ini sama halnya dengan FLPP namun beda pembiayaan ya. Jadi untuk BP2BT ini pemerintah memberikan uang kepada para masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah subsidi dengan bantuan senilai 40 juta rupiah. Jadi kalau misalnya harga jual rumah tersebut 150 juta, lalu pemerintah akan memberikan bantuan kepada konsumennya senilai 40 juta. Jadi total yang harus dikredit yaitu 110 juta. Secara garis besar seperti itu ya teman-teman.
Besaran uang muka yang perlu disediakan BP2BT yaitu sekitar 20% paling sedikit dan 50% paling banyak dari nilai rumah, dan dimana uang muka yang harus disediakan oleh kelompok sasaran senilai 5%. Lalu apa saja sih persyaratannya? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun. Yang kedua, memiliki penghasilan tetap senilai 6-8 juta rupiah termasuk joint income. Dan yang ketiga, memiliki pekerjaan tetap. Yang keempat, teman-teman tidak memiliki rumah. Dan yang kelima yaitu, yang membedakannya program BP2BT ini, teman-teman harus sudah memiliki tabungan minimal 3 bulan dengan saldo minimal 2-5 juta yang harus teman-teman masukkan ke dalam persyaratan. Untuk persyaratan lebih lengkapnya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya mengenai persyaratan-persyaratan KPR subsidi lainnya ya. Program BP2BT ini adalah hasil dari kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Bank BTN ya teman-teman. Fitur-fitur BP2BT ini, yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan bantuan uang muka senilai 40 juta rupiah. Dan yang kedua, minimal uang muka 5%. Dan yang ketiga, bebas biaya premi asuransi serta biaya PPN. Dan teman-teman juga mendapatkan masa tenor yang cukup panjang sampai dengan 20 tahun. Untuk suku bunga KPR BP2BT ini, yang pertama atau tahun pertama yaitu senilai 10%, tahun kedua 11%, tahun ketiga 12%. Nah, untuk tahun keempat berdasarkan floating dengan tetap memperhatikan batas tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sini teman-teman pasti sudah bisa membedakan karakteristik ke program dari KPR, FLPP juga BP2BT ini. Meskipun sama-sama bantuan, tapi skema dan karakteristiknya juga ada perbedaannya ya. Program FLPP ini biasanya muncul di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun saja. Dan untuk BP2BT ini hanya muncul di akhir tahun saja. Jadi teman-teman bisa pantau tuh kapan program FLPP itu ada dan BP2BT itu ada kalau teman-teman sudah akan merencanakan program KPR subsidi. Sekian video dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan KPR FLPP dan BP2BT sehingga teman-teman tidak ada keraguan lagi mau ambil FLPP atau BP2BT. Sekian dari saya, terima kasih.